Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 10. Jamaah zuhurumullah, pada kesempatan pendek ini materi kita adalah potensi terasah meski sibuk dengan ma'isyah atau penghidupan. Setiap seruan agama kita tetap diingatkan setidaknya 3 hal. Pertama, hendaklah mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tetap itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama. Yang kedua, kita tetap diseru agar harta dan anak-anak kita, pangkat dan jabatan tidak melalaikan kita dari rahmat Allah. Ayat yang sering juga kita dengar, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari rahmat Allah. Sekiranya kamu masih lalai, berarti kamu termasuk orang yang rugi. Kemudian kita juga diseru untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman agama. Hadis yang selalu kita dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Allah akan bentangkan kepada mereka jalan kemudahan menuju surga. Dan banyak lagi hadis-hadis lain dan ayat Al-Quran. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu atau mengajarkan ilmu, atau orang menuntut ilmu, atau orang yang mendengar ilmu, atau orang yang cinta ilmu. Jangan menjadi kelompok yang kelima, niscaya kamu akan celaka. Oleh sebab itu, di tengah ma'isyah, apa itu ma'isyah? Upaya untuk mencari rezeki yang halal dalam rangka ridha Allah. Masing-masing kita berbeda profesi, mulai dari petani, pedagang, guru, dosen, dokter, insinyur, lawyer, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ma'isyah yang sudah ditunjukkan dan digambarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita tengok dalam contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, ma'isyahnya adalah petani. Nabi Daud alaihissalam, ma'isyahnya pandai besi. Nabi Nuh alaihissalam, kehidupannya tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam, dia penjahit. Nabi Musa alaihissalam, dia pengembala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping pengembala, dia adalah pedagang. Semuanya adalah ma'isyah
untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, supaya kehidupan kita tidak dilalaikan untuk ingat Allah, ada 3 kriteria yang harus kita penuhi. Pertama, carilah rezeki yang halal. Yang kedua, usahakanlah rezeki atau maisha yang kita cari jangan melalaikan kita dari ingat Allah. Yang ketiga, usahakan maisha atau penghidupan yang kita cari dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan kita sehingga mendatangkan kemaslahatan kepada umat banyak. Yang pertama, hendaknya maisha yang kita geluti itu adalah rezeki yang halal. Karena semuanya sudah dibentangkan oleh Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti ayat yang sering kita dengar, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tiada satu binatang yang melata di atas bumi melainkan Allah sudah tetapkan rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Oleh sebab itu kita hanya menjalankan sunnah Rasul. Dan rezeki yang kita cari itu nanti di yaumul qiyamah sudah jelas akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti hadis yang sering kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin. An umrihi fima afnah, wa an sababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa ma za'amila fima alima. Tidaklah anak cucu Adam itu menginjakkan kakinya di yaumul qiyamah sebelum ditanya 5 hal. Pertama, umurnya, kemana dia habiskan? Rentang umur yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sudah ada ketetapan. Ketika berada dalam rahim itu 9 bulan 10 hari. Pintu rezeki kita adalah satu saja, yaitu melalui plasenta. Tetapi ketika kita sudah lahir, pintu rezeki dari plasenta itu tertutup. Allah bukakan 2 pintu rezeki, yaitu menyusui. Maka sesudah menyusui 2 tahun berturut-turut, maka tertutup pintu rezeki dari 2 pintu menyusui itu. Allah bentangkan lagi 4 pintu rezeki, yaitu dari hewani dan dari nabati. Ada air tawar dan ada air yang memiliki rasa. Hewani, nabati, air tawar, air yang memiliki rasa, ada yang halal, ada yang haram. Keduanya sudah ada ketetapan Allah. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah itu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustastabihat la ya'lamunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan sesungguhnya yang haram itu pun sudah jelas, tetapi antara keduanya ada yang mustabihatun, ada yang samar-samar, ada yang abu-abu. Hewani, nabati itu ada yang halal, ada yang haram. Kambing, biri-biri, sapi, kuda, unta, kerbau halal, tapi ada yang haram. Anjing, babi, harimau, buaya, singa, ular haram. Jenis nabati begitu juga Allah sudah berikan kepada kita dengan kemudahan. Ada yang halal, ada yang haram. Dalam satu tempat, satu lingkungan tanah, ada sayur kangkung, ada sayur bayam, ada sayur paku, itu halal. Tapi di sela-sela itu Allah tumbuhkan, yaitu jilatang. Ada jilatang daun, ada jilatang batang, padahal dia berdampingan. Jangankan dikonsumsi, tersentuh saja sudah mendatangkan mudarat. Inilah agaknya yang disabdakan Rasul, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustasyabihat. Air begitu juga, air tawar, tapi ada yang air memiliki rasa, terjadi seperti perubahan fermentasi, katakanlah Niro, awalnya halal, tapi karena terjadi fermentasi sehingga berubah rasa, berubah bau, berubah zatnya,
menjadi haram. Oleh sebab itu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pantaslah diingatkan nanti umur kita ditanya untuk apa dihabiskan, masa muda untuk apa kita gunakan, harta yang kita peroleh itu, maisha yang kita cari itu dari mana diperdapat, kemudian untuk apa kita belanjakan, kemudian ilmu yang sudah kita miliki untuk berapa baru kita amalkan. Itu yang pertama yang harus kita geluti, carilah rezeki yang halal. Karena waktu sudah masuk, pada kesempatan lain mungkin kita sampaikan, sehingga apapun bentuk profesi kita hendaknya tidak melalaikan kita dari ingat Allah, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan dapat menambah pemahaman ilmu pengetahuan kita dalam syariat yang dibentangkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.